Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika. Ya, pada hari ini kita masih membahas mengenai bagaimana cara menyajikan data. Pada pertemuan atau bagian pertama, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Nah, apakah latihan sebelumnya sudah dikerjakan? Saya harap sudah ya, karena nanti kita akan menggunakannya di bagian 2 kali ini. Ya, kalau yang sudah mengerjakan, pasti kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ya. Di sebelah kiri ada tabel daftar ukuran sepatu dari toko Pak Sabar. Di sebelah kanan ada tabel hasil ulangan bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Arab dari keempat anak ya. Kalau yang kemarin mengerjakannya kurang lebih seperti ini, berarti kalian sudah bisa mengubah data atau menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui kemarin, dalam menyajikan data, selain menggunakan tabel, kita juga mengenal adanya diagram. Nah, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram? Sebelumnya, diagram ini memiliki beberapa variasi atau macam. Yang pertama adalah diagram batang. Mungkin kalian sangat familiar dengan diagram yang satu ini. Waktu kalian sekolah dasar juga mungkin sudah pernah membuat ya. Nah, tapi apa sih guna dari diagram batang? Diagram batang ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu ya. Dalam kurun waktu tertentu. Berarti suatu waktu itu saja. Misal, nah sekarang kita akan menggunakan tabel nomor sepatu di tokonya Pak Sabar yang sudah kita buat kemarin ya. Nah, kita akan menyajikan data ini ke dalam bentuk diagram batang. Bagaimana bentuknya? Coba kalian perhatikan. Diagram batang ini tersusun atas dua sumbu yang berdiri. Kalian perhatikan ini, berdiri ini adalah sumbu Y, dan yang mendatar atau yang di bawah ini adalah sumbu X. Ketika kalian menggambarkan diagram batang, sumbu X atau yang mendatar ini digunakan untuk menuliskan kategori. Kalian perhatikan di sini, 36. Berarti maksudnya nomor sepatu 36, 37, 38, 39, 40, 41, dan 42. Sedangkan sumbu Y atau yang ke atas ini digunakan untuk menuliskan nilai atau kuantitas atau banyaknya atau jumlah. Jadi perlu diingat, yang mendatar itu untuk kategori, sedangkan yang ke atas atau yang tegak lurus ini digunakan untuk mencantumkan nilai. Kalian amati di sini, ya, ukuran sepatu nomor 37, maka dia berjumlah 6. Sepatu nomor 40, dia berjumlah 4. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan mencoba dengan tabel yang satu. Ini tabel perolehan nilai ulangan keempat anak pada matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kalau kita rubah menjadi diagram batang, kurang lebih akan seperti ini. Ya, lihat. Yang tegak lurus ini adalah untuk menempatkan nilai-nilainya. Sedangkan yang mendatar ini adalah kategorinya. Yaitu yang pertama, Ayana. Di sini Ayana punya 3 nilai ya. Yang biru matematika, hijaunya adalah bahasa Inggris, kuning adalah bahasa Arab. Demikian juga untuk Arafah, Sarah, dan Malik. Yang perlu kalian perhatikan ketika kalian akan membuat diagram batang, alangkah lebih baiknya ketika kalian menuliskan ini, nilai-nilai ini kalau bisa berurutan. Lihat, kalian lihat 89, 90, 91. Ya, ini tidak harus
selisih 1-1. Bisa saja kalian menuliskannya seperti ini. 88, 90, 92, loncat-loncat ya. Tapi ukurannya atau jedanya ini harus sama. Itu akan lebih bagus lagi. Semoga kalian cukup paham ya. Kita ke diagram bentuk lainnya. Selain ada diagram batang, dikenal juga ada diagram garis. Diagram garis berbeda dengan diagram batang. Ini diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya, data jumlah penduduk tiap tahun, data hasil pertanian, dan lain sebagainya. Misalkan contoh, di sini kita punya tabel penjualan HP merek X di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Ya, kamu lihat. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, loh kalau begitu bisa dong kita buat dalam diagram batang? Ya, tentu saja bisa, tapi kurang tepat. Ya, ketika yang diinginkan oleh si pembuat diagram adalah untuk mengecek atau melihat perkembangan atau pertumbuhan, maka akan lebih tepat kita gunakan diagram garis. Coba kalian perhatikan di sini. Ya, kurang lebih nanti di sini bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, dengan mengamati diagram ini, kalian bisa melihat pertumbuhannya. Ketika tahun 2015, 1 juta unit, 2016 naik. Dia naik sejumlah 1,7 juta unit. Dan berlanjut pada tahun 2017, 2018, sampai 2019. Semakin garisnya itu menanjak, maka itu berarti terjadi penambahan yang banyak atau signifikan. Kalau kalian amati di sini, penambahan yang signifikan ini terjadi antara tahun 2017 sampai tahun 2018. Nah, ini lihat garisnya di sini, dia lebih naik atau miring daripada yang sebelum-sebelumnya. Ini agak landai. Ya, jadi hanya dengan kalian mengamati ini, kalian bisa langsung tahu, oh, pada tahun 2017 ke 2018 terjadi kenaikan yang cukup besar. Kurang lebih seperti itu ya. Yang terakhir, diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini digunakan untuk menunjukkan data dalam bagian-bagian tertentu dari keseluruhan. Maksudnya bagaimana ya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, ketika kalian akan menggambarkan suatu data atau menyajikan suatu data ke dalam diagram lingkaran, maka yang perlu kalian lakukan terlebih dahulu adalah menentukan besarnya persentase dari tiap objek terhadap keseluruhan data, yang besarnya nanti dalam satuan persen atau bisa juga dalam satuan sudut, yaitu derajat. Kalau masih bingung, mari kita simak pembahasannya. Ini coba kalian bandingkan ya. Di sini adalah diagram lingkaran dengan satuan persen, di sebelah kanan ada diagram lingkaran dengan satuan derajat. Ya, lihat. Sepatu nomor 36, oh ternyata dia besarnya adalah 20% dari total stoknya Pak Sabar. Total stok sepatunya Pak Sabar. Nomor 36 ada 20%. Nomor 39 ada 13%-nya dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan latihan ya. Dari mana angka-angka ini didapatkan? Ya, coba kalian perhatikan di sini ada tabel sepatu, stok sepatu dari tokonya Pak Sabar. Nah, kita akan menentukan berapa persen nomor sepatu ukuran 36. Tapi terlebih dahulu kita jumlahkan ya.
Ternyata setelah kita jumlahkan total stok dari sepatu Pak Sabar ini ada 30 unit atau 30 pasang ya. Oke. Langkah pertama kita akan menentukan besar persentase dari ukuran sepatu nomor 36 dan 37. Kenapa? Karena kebetulan di sini 36 dan 37 sama-sama berjumlah 6 pasang ya. Untuk menentukan persentasenya, kalian cukup tuliskan 6 per 30 dikali 100%. Ya. 6 kali 100 dibagi 30, pasti 20. Atau boleh juga ini nanti kalian sederhanakan dulu. 6 per 30 ini kan sama dengan setengah, seperlima kali 100 adalah 20%. Kenapa 6 per 30? 6-nya dari mana? Ya, 6-nya dari banyaknya nomor sepatu atau banyaknya sepatu ukuran nomor 36. 30-nya dari mana? 30-nya dari total keseluruhan sepatu dari Pak Sabar. Nah, kenapa dikalikan 100? Ya, karena kita nanti akan membuat diagramnya dalam bentuk persen. Ya. Kalau sudah tahu ukuran sepatu 36, 37, 20%, sekarang kita mau cari 38, 39, dan 40. Kebetulan sama-sama 4 di sini ya. Caranya ya sama. Ukuran sepatu nomor 38 ada 4 pasang, maka di sini 4 per 30. 30-nya dari totalnya kali 100 akan didapatkan 13,33%. Nah, mungkin akan susah nanti ya, bingung, aduh 13,33 itu bagaimana cara menggambarnya? Ya, kalau seperti itu, kita bulatkan saja. Kita bulatkan ke satuan terdekat, itu menjadi 13%. Dan ukuran sepatu 41 dan 42, sama caranya ya. Berarti 3 per 30 kali 100% sama dengan 10%. Setelah sudah tahu persentase dari masing-masing nomor sepatu, sekarang kita bisa langsung menggambarkan ke dalam diagram lingkarannya ya. Yang pertama-tama kalian buat lingkaran dulu pasti. Kemudian di sini tentukan warnanya. Gunakan warna yang berbeda untuk tiap kategori. Untuk nomor sepatu 36 misalkan kalian pakai warna merah. Nah, ini besarnya 20% ya. Ya, ini kira-kira saja. Seberapa besar ini kira-kira? Ya, kalian pasti bisa lah ya. Kalau setengah lingkaran berarti 50%. Nah, kalau satu lingkaran dibagi 4, maka satu bagiannya 25%. Ya, kalian kira-kira saja 20% itu seberapa? Oke, cukup jelas. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang derajat. Nah, ini angka-angkanya dari mana? Sama ya. Yang membedakan, kalian perhatikan di sini, untuk menentukan besaran derajat di sini, caranya sama. Untuk nomor 36 dan 37 karena stoknya ada 6 dan total keseluruhan ada 30, ya 6 per 30. Nah, tapi ada tapinya. Dikali bukan 100%, melainkan 360 derajat. Kenapa? Karena kita mau pakai satuan sudut. Kenapa 360 derajat? Karena ini bentuknya lingkaran. Lingkaran besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, didapatkan 72 derajat. Selanjutnya untuk 38, 39, 40 juga sama ya. 4 per 30 bukan kali 100 tapi kali 360. Nanti kalian akan mendapatkan 47,99 atau kita bulatkan saja menjadi 48 derajat. Supaya nanti mengukurnya pakai busur itu lebih gampang. Kemudian ukuran sepatu 41, 42 sama 3 per 30 kali 360 derajat. Sehingga didapatkan 36 derajat. Coba kamu perhatikan di sini. Yang merah itu ukuran 36, yang pink itu 39 ya. Sepatu nomor 39 besarnya berapa derajat? Oh, 48. Coba nih. 48. 48. 48, 72, 72, 36. 36 ya. Cukup jelas?
Sekarang coba kalian bandingkan supaya lebih jelas perbedaannya. Coba lihat. Ketika kita menggunakan persentase, maka rumusnya lihat. Di sini kali 100, tapi kalau kita mau pakai derajat, di sini pakai 360. Nah, kalau begitu, bisa kita simpulkan rumus untuk menentukan besaran persentase adalah jumlah data per jumlah keseluruhan data kali 100%. Sedangkan untuk derajat, jumlah data per jumlah keseluruhan data kali 360 derajat. Ya, semoga sampai sini kalian bisa memahaminya. Nah, sekarang saatnya kalian berlatih. Di sini ada data mengenai jenis pekerjaan dari wali santri kelas 7. Ya, seperti pada tabel berikut ini. Nah, tugas kalian adalah silahkan kalian rubah data pada tabel ini menjadi bentuk diagram batang dan diagram lingkaran, yaitu dengan satuan persen. Jadi nanti kalian bentuk diagram lingkarannya adalah bentuk persen. Baik, pertemuan kali ini sampai sini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan kalau ada masalah atau yang kurang jelas bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.